Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Black Builder ID. Oke, kali ini saya akan sedikit sharing dan tutorial mengenai teknik finishing Shou Sugi-ben, yaitu teknik bakar dari Jepang. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Untuk penjelasannya itu saya edit videonya ya, biar sejalur ya, dan untuk langkah-langkahnya pun itu ada di video setelah ini. Dan ini adalah kayu jati Belanda, dimana ini saya bakar dulu, kemudian saya sikat kawat dan saya amplas dengan 240, dan saya menggunakan lapisan atasnya itu wood stain warna yellow oxide ya, dan setelah itu saya lapisi dengan top coat gloss ya. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, di sini saya mencoba terhadap media kayu jati Belanda, di mana yang sebelahnya itu saya kasih dempul. Jadi di sini saya bereksperimen ya, yang sebelahnya saya dempul, dan dempulannya itu saya habiskan dulu dengan mesin amplas. Di sini saya menggunakan mesin amplas atau kertas amplas itu grade 120 agar lapisan wood fillernya itu habis, dan saya lakukan pengamplasan ke seluruh permukaan kayu jati Belanda yang akan kita berikan finishing Shou Sugi-ben. Setelah lapisan wood fillernya habis, itu kita bersihkan dulu dari sisa-sisa dempul, dan kita siapkan alat. Di sini saya menggunakan torch, dan untuk bahan bakarnya menggunakan gas high cook. Dan untuk pengaplikasinya di sini teman-teman bisa secara tipis-tipis atau bisa langsung tebal atau membakar semua area bidang kayu. Namun pada percobaan ini saya mencoba sedang ya. Jadi untuk bakarnya itu tidak terlalu hitam, hanya sedang-sedang saja. Saya membakar hampir ke seluruh permukaan kayu, dikira-kira saja sesuai dengan selera. Dan apabila sudah cukup, teman-teman bisa langsung untuk menggosoknya dengan sikat kawat ya. Setelah hasil bakarnya itu sesuai dengan keinginan teman-teman, dan hati-hati juga ya dalam menggunakan gas torch. Oke, di sini kita sikat dulu dengan sikat kawat ke seluruh permukaan untuk menghilangkan sisa-sisa arang yang menempel pada permukaan kayu. Dan setelah kita sikat dan kita bersihkan, itu kita lap dulu. Setelah itu di sini saya mengamplasnya dengan amplas grade 400. Ya, kenapa? Karena saya ingin untuk media yang akan kita berikan lapisan stain dan clear coat ini lebih halus. Jadi saya menggunakan grade 400. Teman-teman juga bisa menggunakan amplas grade 320 atau 240. Jadi tergantung bagaimana tujuan finishingnya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat untuk bekas sisa fillernya itu masih terlihat ya. Dan untuk pewarnaan, sini saya menggunakan bio varnish, warnanya itu yellow oxide dengan perbandingan air 2:1, dan untuk pengaplikasiannya saya lakukan 2-3 kali. Kebetulan yang saya lakukan di sini adalah 3 kali. Penerapannya seperti biasa ya untuk penerapan bio varnish wood stain-nya. Itu dioleskan ke seluruh permukaan kayu. Kemudian kita tunggu sampai kering sekitar 1 jam, dan setelah itu kita amplas dengan 400. Kemudian kita berikan lapisan kedua, dan langkah ini kita ulangi sampai warna yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kita. Pada proses pengamplasan untuk wood stain lapisan selanjutnya itu lakukan secara ambang, dan bersihkan juga untuk sisa-sisa amplasnya.
dan kita terapkan wood stain selanjutnya. Di sini teman-teman bisa menggunakan warna wood stain yang lain ya, tergantung selera. Namun karena saya ingin menampilkan efek kekuning-kuningan, saya menggunakan yellow oxide. Dan untuk lapisan terakhir wood stain yang ketiga, saya menunggunya sampai kering, karena saya ingin melapisi untuk lapisan top coatnya atau clear coatnya itu dengan yang gloss. Namun sebelum kita mengaplikasikan clear coat gloss, kita amplas dulu dan kita kuaskan clear coat itu ke seluruh permukaan kayu. Dan untuk perbandingan clear coat yang saya gunakan di sini itu sekitar 2:1. Dan untuk pengaplikasiannya di sini itu saya mengaplikasikan clear coat 2 kali, namun untuk yang proses keduanya tidak saya tampilkan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan teknis mohon kritik dan saran di kolom komentar. Pada proses aplikasi clear coat gloss ini, itu saya perbandingannya 2:1 ya dengan air, dan saya masih menggunakan kuas spons. Di sini saya hanya menggunakan sedikit clear coat karena aplikasinya saya lakukan 2 kali. Seperti biasa, penggunaan clear coat itu setelah dioleskan ke seluruh permukaan benda kerja, itu kita tunggu kering sekitar 1 jam, dan setelah itu kita bisa melihat hasilnya. Dan apabila dirasa masih kurang untuk lapisan clear coatnya lagi, mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan lebih dari 2 kali ya, sampai mendapatkan hasil yang terbaik menurut teman-teman. Ya, sekian adalah tadi cara saya menerapkan finishing dengan teknik bakar. Dan untuk alat yang saya gunakan itu torch ya, dengan gas high cook, dan hasilnya itu seperti ini. Yang sebelahnya tadi saya kasih dempul, dan yang sebelahnya itu tidak saya kasih dempul. Yang sebelahnya saya kasih dempul full, dan sebelahnya saya hanya memberikan dempul pada lubang-lubang pakunya. Dan hasilnya setelah dibakar itu ada sedikit muncul-muncul seperti ini, dan kelihatan ya bekas dempulan ya. Dan mungkin teman-teman mempunyai teknik tersendiri lah ya. Dan untuk wood stain-nya tadi saya sekitar 2 kali ya, dan untuk gloss-nya itu saya sekitar 2 kali juga. Dan menurut saya hasil dari teknik finishing bakar ini artistik, cantik. Dan biasanya kan kalau di Jepang itu kan dia menggunakan kayu cedar, namun karena di Indonesia sangat susah menemukan kayu cedar, jadi saya menggunakan kayu jati Belanda. Ya, sekian untuk video dari saya. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengaplikasian Saw Sugi Band. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.